surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Kami mau mengucap syukur untuk kesempatan sore hari ini kami boleh berkumpul dan belajar kembali dari hamba-Mu. Yesus Tuhan, basuh dengan darah-Mu Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan Hikmat kami dan mohon pewahyuan. hikmat, mari Roh, kita haleluya. kepadamu untuk Ya kami Yesus semua Tuhan. bisa mengerti akan pelajaran hari ini. Makasih Tuhan. Bukakanlah mata batin kami, dan terutama Tuhan beri kepada kami semua understanding yang Ya Yesus, makasih. sama Hikmat seperti Allah. hamba-Mu dapatkan daripadamu. Makasih Berkati Tuhan. kami semua malam ini dalam segala hal Haleluya. yang kami lakukan, terutama teknologi yang kami manfaatkan. Ya Tuhan, Kiranya semua berkati. tidak ada gangguan di dalam nama Sertailah. Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau membuka acara hari ini, dan dalam nama-Mu kami mau bersyukur, terima kasih, dan perolehkan doa kami ini. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan berkati Pak Gideon. Jadi malam ini kita akan lanjutkan dalam pertemuan ke-7 ya. Kita sudah berada pada pertemuan yang ke-7 dan sudah membicarakan poin-poin yang merupakan inti ya, dan topik-topik yang menjadi banyak perhatian dari umat Tuhan. Halo, jadi kita minggu yang lalu sudah mempertajam dari Wahyu 12 tentang anak laki-laki itu. Dan pada sesi kedua kita sudah masuk pada Wahyu 13 tentang binatang yang keluar dari dalam laut. Dan kita tahu binatang yang digambarkan sebagai yang keluar dari dalam laut, dalam Alkitab, dalam firman Allah, laut bicara tentang bangsa-bangsa, ya, umat manusia, dunia ini. Dan binatang di hadapan Tuhan, kenapa harus membuat simbol atau lambang sebagai binatang? Karena Mazmur 49 ayat 21 berkata bahwa manusia walaupun memiliki kegemilangan dunia ini, tapi kalau dia tidak memiliki pengertian, pengenalan akan kebenaran, dia di hadapan Tuhan itu seperti binatang, ya, yang akan berlalu mati begitu saja, tidak bernilai. Jadi manusia yang membuat dia bernilai adalah pada saat dia mengenal Allah dan kebenarannya. Banyak orang yang pintar, banyak orang yang berkuasa, tetapi kalau mereka tidak mengenal Allah, apalagi menolak Allah, menentang Allah, mereka di hadapan Tuhan siapa saja, itu kata firman Allah seperti binatang yang dibinasakan. Jadi jelas penggambaran dalam kitab Wahyu, karena kitab Wahyu banyak memberikan simbol atau gambaran dengan bahasa bayangan, ya, yang disebut tipologi. Tipologi itu bahasa bayang-bayang, ya, bahasa bayang-bayang. Tetapi berkali-kali saya katakan, itu bukan berarti semua hanya memiliki arti-arti kiasan atau bukan sesuatu yang real. Semua simbol, ya, simbol yang ada itu sebenarnya menunjukkan akan satu realita atau fakta yang akan terjadi. Ya, jadi walaupun dia seperti binatang,
yang keluar dari dalam laut. Itu simbol. Saya sudah katakan kenapa diberi simbol binatang. Karena dia menentang Allah. Tidak menghargai. Tidak menghormati. Ya, kita tahu dalam Alkitab ada pernah disinggung tentang Herodes yang sementara berpidato. Dan orang-orang bilang ini seperti suara Allah. Dan dia begitu sombong. Dia menikmati. Dan Allah dan malaikat Tuhan dikatakan dalam Injil menampar dia. Lalu dia mati dimakan cacing-cacing. Jadi manusia dengan kegemilangan apapun, tetapi bila tidak memiliki pengertian akan kebenaran, dia seperti binatang di hadapan Tuhan. Ya, saya sudah sebut tadi Mazmur 49 ayat 21 dan ada ayat-ayat yang lain di 2 Petrus 2 ayat 12 untuk mendukung bagian yang saya baru katakan. Nah, binatang di sini di dalam Wahyu 13 yang minggu lalu kita sudah baca dari ayat 1 sampai 10, kita sementara bicara yang lalu adalah apa yang dia lakukan, ya. Binatang ini gambaran dari antikristus. Dan semuanya, ya, namanya saja anti, walaupun sebenarnya ini lebih tepat dikatakan musuh Allah, musuh Kristus, ya, musuh. Ada bagian-bagian yang dia tidak sebut antikristus. Tetapi waktu dia menyatakan itu seperti di Wahyu 13, ya, tidak disebut di situ. Malah kalau di 2 Tesalonika 2 disebut manusia durhaka. Manusia durhaka. Ya, jadi dia adalah musuh Kristus. Dan kita ketemu 3 Tritunggal tiruan. Palsu. Jadi semua yang dilakukan oleh Tritunggal palsu, Saya kadang malam, kadang sekarang siang, besok malam. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah, saya nunggu Bapak aja. Kan Bapak tiap hari masuk kan? Libur 2 hari. suara Pak. Tapi di nomor phone office aja. Lewat handphone, gampang. Tapi saya minta juga nomor Bapak. Takutnya nanti. Suara Pak Harol. Pak Harol suara dimatiin. Ya. Jadi kita lanjut bahwa binatang di sini gambaran dari antikris yang keluar dari dalam laut. Jadi dia akan muncul atau dinyatakan pada waktunya sesuai dengan 2 Tesalonika 2 nanti kita akan baca supaya jelas, ya, terang dukungan bagian ini. Jadi di sini kita lihat bahwa ada waktunya dia dimunculkan atau dinyatakan. Dan semua itu ada dalam kendali Tuhan. Bos daripada antikris jelas-jelas adalah iblis, ya. Nah, sebaiknya kita akan baca kembali walaupun kita pernah bicara beberapa minggu yang lalu bagian ini sewaktu kita sementara fokus bicara tentang mereka yang akan diangkat, ya. Tetapi mari kita lihat 2 Tesalonika 2, ya. 2 Tesalonika 2 saya awali di situ. 2 Tesalonika 2 di awal atau konteks topik bagian ini ada judul di atas oleh lembaga Alkitab dikatakan kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Ya. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Jadi kedurhakaan ini yang diakibatkan dari manusia durhaka ini sehingga dikatakan ada kedurhakaan. Karena yang akan muncul manusia durhaka. Itu terjadi sebelum kedatangan Tuhan di atas awan. Kedatangan Tuhan di atas awan.
Jadi jelas di sini urut-urutannya ya jelas dan terang. Kalau kita baca dengan teliti jelas dan terang. Mari saya minta tolong ya. Kalau bagian ini di 2 Tesalonika 2 mulai ayat yang pertama ya. Pak Harol udah bisa baca? Bisa? Om Son, sebentar. Oke. Kalau begitu Ibu Mince. Ya, Ibu Mince Gembala saya minta tolong untuk membacakan 2 Tesalonika 2. Mulai ayat yang pertama. 2 Tesalonika 2. Bisa? Suaranya? Suara belum dibuka. Atau Ibu Feby bisa? Bu Rohani? Ya. 2 Tesalonika 2 ayat 1. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ya, jadi gelarnya dia manusia durhaka. Terus? Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ya, ayat 9. Kedatangan si pendurhaka Ya. itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Terima kasih Bu Ebi. Jelas sekali ya, bagian ini adalah bagian yang paling terang untuk mendukung Wahyu 12 dan 13 itu. Jadi benar-benar dia matching ya. Jadi dia melengkapi, saling melengkapi. Kita tahu bahwa waktu atau periode kesusahan besar yang disebut kesusahan besar oleh Alkitab dengan periode waktu 3,5 tahun itu merupakan puncak dari segala sesuatu, baik yang negatif maupun positif. Ya. Berkali-kali saya tekankan bagian ini. Jadi Tuhan mengadakan periode itu bukan karena Tuhan jahat, tetapi itulah
saringan akhir, ya, saringan air, filter akhir untuk memisahkan dengan jelas mana yang akan binasa dan mana yang akan dimuliakan. Diselamatkan dan dimuliakan. Jadi masa itu bukan kehendak dari siapa, tetapi kehendak dari Tuhan. Nah, karena saya menyinggung tentang kehendak Tuhan, ya, segala sesuatu di alam semesta, di dunia ini tidak akan terjadi di luar kehendak Tuhan. Tetapi kehendak Tuhan, kita tahu ada 3. Ya. Pertama, kehendak Tuhan yang saya boleh katakan kehendak Tuhan yang sempurna. Yang sejak awal merupakan rencana kekal Tuhan. Tentu yang positif. Yang ideal. Kehendak Tuhan yang sempurna. Yang lahir dari hati Allah. Dari awal sampai akhir. Kemudian ada kehendak Tuhan yang kita juga alami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Banyak kali kita mengalami hal-hal yang menurut kita ada pertanyaan, kenapa harus terjadi? Itu kita namakan kehendak Tuhan yang Allah izinkan. Ya. Kehendak yang Allah izinkan. Jadi Tuhan izinkan itu terjadi hanya dengan tujuan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang akan dimuliakan. Jadi di situ kita dimurnikan lewat berbagai peristiwa yang Allah izinkan. Tetapi ada satu kehendak Tuhan yang lain yang seperti kita baca tadi di 2 Tesalonika 2, ya kan? Ini di sini dikatakan banyak orang yang akan percaya akan mujizat-mujizat dan perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh manusia durhaka ini, antikristus yang akan dibantu oleh nabi palsu. Kalau kita sudah masuk ayat 11 dari Wahyu 13, nah di situ lengkap sudah. Pasal 12 ada naga, pasal 13 juga disinggung tentang naga, yaitu setan. Ya, itu sebabnya saya beri topik kemenangan atas setan, naga. Itu dia mensubkon segala sesuatu kepada antikris, manusia durhaka itu. Untuk benar-benar menjadi musuh Kristus. Ya, dan dia sendiri tidak menyebut dirinya antikristus. Dia sendiri, Alkitab yang mengatakan. Tetapi dia sebenarnya lebih condong untuk meyakinkan orang-orang yang tidak memiliki pengenalan akan Allah, bahwa dialah Kristus itu. Itu kan sebenarnya poinnya. Dia tidak akan menyatakan bahwa dia itu musuh atau palsu. Tidak. Tetapi Alkitab dengan telanjang menyatakan dengan terang bahwa apa yang dilakukan oleh antikristus, binatang yang keluar dari dalam laut atau di tengah-tengah manusia akhir zaman di periode itu adalah pekerjaan iblis. Nah, 2 Tesalonika 2 kan jelas. Ayat 9 tadi, kedatangan si pendurhaka adalah pekerjaan iblis. Dengan tujuan apa? Tujuan untuk menipu semua manusia yang masih ada di bumi saat itu. Dia berusaha meyakinkan dengan banyak hal. Dan dia mendemonstrasikan, ya kita lihat, mujizat-mujizat seperti yang dilakukan oleh nabi-nabi dan Tuhan Yesus sendiri sewaktu di bumi. Jadi benar-benar dia mau menyatakan diri bahwa dialah sebenarnya Mesias. Apalagi untuk orang-orang Yahudi yang sampai hari ini sebagian besar itu tidak atau belum percaya bahwa Yesus itulah Mesias yang dinanti-nantikan. Jadi dia berusaha, kesempatan. Sementara sebagian besar orang Yahudi tidak mempercayai, belum mempercayai. Ada waktunya, ya.
di saat kesusahan besar, mereka diberi kesempatan untuk mengenal akan Kristus sebagai Mesias. Waktu mereka sadari. Tetapi saat Antikris mulai berkuasa, dia berusaha untuk menipu. Ya, menyatakan diri dengan berbagai mujizat. Ya, bahkan kalau kita baca sebentar nanti di bagian selanjutnya dari Wahyu 13 itu, bahwa semua yang dilakukan itu adalah, dibalik itu adalah setan. Setan yang menunggangi. Setan yang memberikan kekuasaannya, taktanya, dan segala sesuatu. Di sini kita melihat bahwa ada dua kelompok, ya, yang berada di bumi saat itu, yaitu orang-orang yang akan percaya dan diselamatkan, dan juga orang-orang yang tetap tidak mau percaya. Ya, mereka malah percaya akan dusta, kata firman Allah. Itu sebabnya saya katakan semua bagian yang positif dan negatif akan mencapai puncak justru di periode kesusahan besar itu. Matius 24, Tuhan Yesus bilang salah satu tanda yang perlu kita perhatikan adalah penyesatan. Ya, karena akan ada yang mengaku bahwa dialah Mesias. Akan ada datang yang mengaku bahwa dia Mesias. Siapa itu? Antikris itu. Antikris itu puncak. Puncak dari penyesatan ada di 3,5 tahun. Sekarang ini banyak penyesatan, roh-roh penyesat, roh-roh antikristus. Ya. Ada banyak yang menyimpangkan kebenaran firman Allah. Ya kan? Jadi yang non fisik, kalau Tuhan Yesus memberikan ada 5 tanda. Ya. Ini 5 tanda. Matius 24 menyatakan itu. Pertama disebut adalah penyesatan. Ya. Awas, berjaga-jagalah akan penyesatan. Itu yang non fisik, tetapi mematikan. Karena dia menyerang bagian jiwa dan roh. Sedangkan 4 menekan apa? Bagi tubuh lahiriah. Pada perang, ada penyakit sampar, ada gempa bumi, ada kelaparan. Ada 4 kan? Ditambah yang saya katakan tadi, yang paling pertama setelah itu penyesatan. 4 ini mengancam fisik. Ini mengancam jiwa. Jadi kita lihat, dan itu mendominasi seluruh dunia, global. Semua akan capai. Nah, khusus bagi penyesatan tertinggi itu dilakukan pada waktu 3,5 tahun oleh Antikristus. Sekali lagi saya katakan, dia tidak menyatakan bahwa dia itu musuh Allah. Tetapi justru dia ingin meyakinkan bahwa dialah Mesias. Dia yang dinanti-nantikan. Dan Alkitab katakan banyak orang yang tertipu. Ya. Yang pasti orang-orang ini adalah orang-orang yang biasa menolak kebenaran. Tidak percaya akan kebenaran. Itu jelas di 2 Tesalonika tadi dibaca. Kan? Mereka percaya akan dusta. Karena apa? Tuhan sengaja dalam kehendak, saya sudah singgung kan tadi. Ada kehendak Tuhan yang sempurna, yang diizinkan. Dan ini terakhir berlaku bagi, kalau yang diizinkan berlaku bagi orang-orang percaya. Ya, dimurnikan untuk dimatangkan lewat peristiwa-peristiwa hidup yang walaupun tidak mengenakan tetapi tujuannya untuk kebaikan. Supaya kita boleh menjadi Roma 8:28-30 bahwa menjadi serupa dengan Yesus. Itu Tuhan izinkan. Tetapi bagi orang-orang yang seperti yang ada di sini yang percaya tipu daya, dia tidak mengasihi kebenaran, itu apa? Itu karena apa? Kehendak Tuhan yang Allah biarkan. Jadi kalau tadi Allah izinkan, tetapi sekarang Allah biarkan. Ya, Allah biarkan. Jadi ada kehendak Tuhan yang memang biarkan. Dia sudah,
kalau saya katakan dia sudah ada di langgar lampu merah. Kalau di dalam Alkitab contoh paling baik adalah Firaun. Firaun sepertinya dengan 10 tulah aja, ya, dengan 10 tulah, dia masih tetap menentang, tidak mau melepaskan bangsa Israel. Dia sudah lepas, dia kejar. Ya, itu bahasa di bagian itu dia bilang tidak mengeraskan hati. Tetapi sebenarnya itu yang saya katakan dalam kehendak Tuhan, kehendak yang Allah biarkan. Wah, ngeri, saudara. Dan di masa 3,5 tahun itu jelas sekali perbedaannya. Ya, yang Allah izinkan, ya, dan yang Allah biarkan. Ya, kalau saya lihat, yang sempurna itu udah duluan. Mereka yang sudah dipisahkan duluan. Tapi yang masuk di situ, yang harus berhadapan dengan antikris, ya, ada 2 kelompok. Satu adalah menjalani kehendak yang Allah izinkan untuk memurnikan dan mematangkan mereka. Sedangkan yang lain masuk pada kehendak yang Allah biarkan. Ya, itulah mereka yang percaya akan dusta. Karena dia meyakinkan bahwa dialah Mesias. Iblis sengaja, ya, itu sebabnya saya katakan tadi, itu tiruan, semua yang dia lakukan itu meniru nabi-nabi, seperti kalau kita baca sebentar, didemonstrasikan oleh asistennya nabi palsu itu, dia bisa menurunkan api dari langit. Seperti siapa? Seperti Elia. Ya. Bahkan ada di Wahyu 11 ada 2 saksi Allah yang menyiksa manusia waktu itu dengan apa? Ada api yang keluar dari mulut. Jadi, tapi mereka meniru. Mendemonstrasikan hal yang sama. Bahkan minggu lalu saya sudah katakan, kan, binatang itu kena luka di Wahyu 13. Seperti mau mati. Ya, saya tadi kirim di grup pendalaman itu kan ada binatang yang berkepala 7. Saya belum bicara bahas minggu lalu ini. Ya. Jadi dia benar-benar totalitas dengan segala cara. Dia main halus, dia main keras juga. Ya, seperti memang julukannya binatang. Dia bisa menjadi brutal, ya. Bisa menjadi kejam. Ya, dan kalau kita lihat kan, ya kita lihat di sini sebelum saya pindah ke Wahyu 13 lagi, dikatakan ayat yang ke 11, ya, ayat 11 menyatakan yang saya baru katakan 2 Tesalonika 2 ayat 11 itu. Itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan. Nah, ini bahasa lainnya. Allah mendatangkan kesesatan. Bagaimana Allah yang tidak mau ada seorang pun yang binasa, lalu sengaja mendatangkan kesesatan? Kan tidak mungkin. Allah bermaksud jahat, tidak. Nah, inilah mereka yang sudah menolak berulang-ulang kali, ya boleh dibilang sudah lebih dari murtad. Ya. Jadi Allah sudah biarkan. Ya, saya beri contoh tadi seperti Firaun. Allah biarkan. Karena dia tidak mungkin akan menurut apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi Allah biarkan. Nah, di sini banyak orang kan yang seperti ini. Kalau kita baca Wahyu, ya. Nah, saya beri contoh. Wahyu 9. Wahyu pasal 9, ya. Wahyu pasal 9. Sebelum kita masuk kembali ke 13. Wahyu 9. Di sini adalah sangkakala kelima. Ya, walaupun kita belum masuk kan pada bagian-bagian ini. Kita baru masuk si selingan-selingan, tetapi justru yang inti. Ya. Di sangkakala ke-5 dan 6 ini celaka-celaka. Ya. Jadi sangkakala 5, 6, 7 itu disebut 3 celaka. Ya. Jadi pada waktu sangkakala ke-5 ada siksa manusia 5 bulan. Ya, tidak bisa mati. Tidak bisa mati. Kemudian sangkakala ke-6 mulai ayat 13 dari Wahyu 9. Nah, saya mau baca
ya, saya mau baca ayat 20 dan 21. Perhatikan, ayat 20 dan 21 bilang begini. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat. Nah, ini mestinya menimbulkan tanda tanya, saudara. Tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat. Bayangkan, sudah, itu keadaan sudah sangat berat ya bagi seorang manusia, bagi manusia. Mereka masih tetap tidak mau bertobat. Tetap menyembah berhala. Ya. 21 bilang, dan mereka tidak bertobat dari pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Saya katakan ayat 21 ini 4 dosa besar yang akan terus masuk sampai pada hari terakhir kiamat itu. Mencapai puncak. Jadi dari kadarnya itu mencapai puncak di situ. Dan herannya orang-orang yang melakukan di zaman itu, ya, tidak bisa bertobat. Bukan mereka, kenapa? Memang sudah lewat lampu merah. Ya. Wahyu 22 ayat 11 bilang, biarlah yang cemar bertambah cemar. Yang jahat semakin jahat. Sebaliknya, yang taat pada Tuhan berbeda. Dia makin kudus, makin benar. Ya kan? Itu walaupun dia dalam ujian di 3,5 tahun, orang-orang percaya, mereka makin. Karena apa? Mereka akan dimurnikan. Jadi sebenarnya bagian hukuman-hukuman, ya, ini sampai akhir kalau kita lihat kan Wahyu 16 itu bicara cawan murka. Itu mereka masih tidak bicara. Kenapa? Karena Allah sudah biarkan. Ya, Allah biarkan. Tidak bisa bertobat lagi mereka. Sama dengan kalau orang percaya mencapai satu tahap yang Yohanes katakan, 1 Yohanes 3, tidak bisa berdosa. Nah, kebalikan orang-orang ini tidak bisa bertobat. Ya. Nah, di sini yang saya katakan, terjadi pemisahan. Itu sebabnya Tuhan mengadakan masa kesusahan besar ini. Di sini ujian akhir. Ya. Jadi benar-benar kita tahu, ya. Kita sudah singgung yang lalu, kelompok manusia ada 3 kan? Di hadapan Tuhan memberikan bagi 3. Orang Yahudi, kemudian bangsa-bangsa yang lain, dan jemaat. Jemaat Tuhan 3. Kalau ujian datang, ya, ujian, cobaan kepada orang Yahudi, tujuannya apa, saudara? Untuk menyadarkan dan menyelamatkan mereka. Dan itu akan terjadi di 3,5 tahun. Masa kesusahan bagi Yakub. Kata Yeremia 30 ayat 7. Sedangkan bagi jemaat, waktu ujian datang, cobaan datang, itu makin memurnikan mereka. Ya, memurnikan mereka. Supaya mereka boleh mencapai garis akhir dengan baik. Tetapi bagi bangsa-bangsa yang menolak, yang tidak percaya, itu adalah apa? Untuk penghakiman. Ya. Jadi yang satu untuk penyelamatan bagi Yahudi, bagi jemaat untuk pemurnian, tapi bagi orang-orang yang tidak percaya dan menolak kebenaran, tidak mengasihi kebenaran, saya pakai bahasa 2 Tesalonika 2, itu adalah untuk dihakimi. Jadi jelas sekali apa yang tampak pada Wahyu 9 tadi yang saya baca. Mereka tidak bertobat. Karena apa? Tidak bisa lagi bertobat. Waduh, ngeri. Kalau kita sudah berada pada posisi begitu, selesai. Tapi puji Tuhan sampai hari ini. Ya, orang-orang walaupun mungkin banyak yang menyakiti hati Tuhan, Tuhan masih
Beri kesempatan. Kesabaran Tuhan, ya. Itu sebabnya 2 Petrus 3 bilang, anggaplah kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan bagimu untuk bertobat. Tetapi waktunya makin habis, makin singkat. Makin singkat. Nah, kita lihat di Wahyu 13, kembali. Di situ, kita sudah singgung minggu lalu bahwa binatang antikris ini, dia melakukan apa saja, pemalsuan untuk tujuan tipu daya, sehingga dia walaupun ada satu peristiwa yang mungkin juga manipulasi dari dia, sepertinya antikris ini mau mati karena kena luka di kepalanya, di kepala. Ya. Jadi mematikan. Harusnya mati. Tetapi dia sembuh. Ya, dia demonstrasikan. Jadi orang-orang lagi makin, ya. Kalau di dalam 13 ayat 8 kan dibilang itu. Semua orang yang diam di bumi menyembahnya. Menyembah. Diyakinkan dengan apa yang dia lakukan, ya. Di ayat yang ketiga. Seperti kena luka. Tetapi luka sembuh. Seluruh dunia heran. Lalu mengikuti binatang. Ya, seluruh dunia adalah, dia jelaskan kan di ayat 8, adalah orang-orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Ya, jadi benar-benar hebat. Ya, dari kemahatahuan Tuhan, Tuhan tidak tentukan. Tetapi Tuhan tahu setiap manusia yang akan memakai kehendak bebasnya di akhir zaman. Tuhan tahu. Allah itu Allah yang maha tahu. Allah segala-galanya. Ya kan? Karena ayat ini bilang tidak tertulis namanya sejak dunia dijadikan. Jadi dari awal itu tidak pernah tertulis. Beda, tertulis lalu dihapus. Pernah tertulis, tidak tertulis. Kenapa? Karena itu kemahatauan Tuhan. Ya. Apa yang menjawabkan? Apakah Tuhan mendesain itu? Tidak. Karena orang-orang yang tidak mengasihi kebenaran, kata 2 Tesalonika 2 tadi. Ya. Mengabaikan, menolak, terus menerus menolak, mengabaikan. Akhirnya dia tiba pada satu titik, Allah biarkan. Toh, ada batas. Allah itu panjang sabar, tetapi ada batas. Karena kita Wahyu menyatakan satu saat ada murka Allah. Ada cawan murka yang akan menghabisi dunia kita ini. Ya, jadi jelas sekali. Pemisahan yang makin ekstrim, yang makin jelas, itu ada di hadapan kita. Hari ini masih kelihatan abu-abu kan? Sudah lihat orang Kristen, bukan kelihatannya campur baur masih. Masih sulit untuk kita bedain. Kita bedakan. Tapi pada waktu 3,5 tahun ini, itu hitam putih. Tidak bisa lagi main di abu-abu. Ya. Kita harus benar-benar, kalau kita benar-benar ingin diselamatkan, kita harus tetap berada di pihak Allah. Dan orang-orang yang tidak mau berada di pihak Allah, dia ada di pihak setan, di pihak musuh Allah. Dan dia akan jadi permanen. Kalau pada waktu Allah sudah biarkan. Tidak bisa diselamatkan. Ya? Seperti Wahyu 9 tadi. Tidak bisa bertobat. Ngeri ini saudara. Tapi mari. Dari kebenaran-kebenaran ini, dan ini kebenarannya akan menjadi fakta. Saya katakan tadi, binatang di sini adalah manusia kan? Antikris. Jadi di sini jelas. Dan waktunya semakin dekat. Ya. Sebelum itu saya akan masuk dulu supaya tidak terlalu lama di bagian itu. Ayat 11 sampai ayat 18.
Ada binatang yang lain. Ya. Saya juga sudah sempat men-share gambarnya itu kira-kira seperti yang bunyi. Bahwa binatang yang keluar dari dalam bumi. Ya. Dari ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Ya. Kita menyelesaikan malam ini pasal 13 ini. Ya. Nanti saya minta tolong Ibu Sumarni. Ya, Ibu Sumarni akan baca ayat 11, binatang yang keluar dari dalam bumi. Kalau tadi dari dalam laut, ini dari dalam bumi, ya. Aku melihat ayat 11. Suara. Bu Sumarni, suara belum dibuka audionya. Bisa? Wahyu 13 ayat 11 mulai. Bisa? Oke. Saya baca ya. Saya baca aja. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Wahyu 13. Oke. Wahyu 13 ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Ada manipulasi ya. Ada manipulasi. Ada kemunafikan dari tampilan binatang ini. Terus. Ayat 12. Ayat 12. Ya. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Jadi dia meneguhkan apa yang di ayat-ayat sebelumnya tentang binatang yaitu antikris itu. Dan di sini saya langsung to the point, ini asistennya dia, nabi palsu, melengkapi Tritunggal jahat. Iblis, antikris, dan nabi palsu. Di Wahyu 19 dan 20 akan ternyata di situ. Karena mereka berdua yang pertama menghuni neraka. Terus ayat 13. Ayat 13. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Terus sampai 18. 14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ya, dia udah main keras. Dia main keras sekarang ya. Terus. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Ya, terima kasih. Jadi jelas bahwa dia memperkuat untuk meyakinkan supaya orang-orang di bumi saat itu menyembah binatang itu. Jadi sebenarnya target daripada Tritunggal jahat ini
adalah penyembahan. Karena 2 Tesalonika 2 tadi dibaca Ibu Ebi, bahwa dia ingin bertindak menampilkan diri seperti Allah. Ya, meninggikan diri. Dia ingin bahwa dia adalah Allah yang patut, apa yang dia mau cari? Penyembahan. Bukan hal yang lain. Targetnya itu penyembahan. Jadi di sini jelas nabi palsu, asisten yang keluar dari dalam bumi digambarkan seperti binatang, itu benar-benar memanipulasi, ya, seperti, dan selalu binatang, ada 2 binatang ini, ya, satu yang keluar dari laut, satu bumi, antikris dan nabi palsu. Sebenarnya mereka di dalamnya setan. Ya, tadi kan dia bilang tampilannya seperti domba. Ya, ayat 1 dia bilang bertanduk 2 seperti anak domba. Tapi dia berbicara seperti seekor naga. Ya, jadi jelas sekali dia ingin menipu. Ya, kemunafikan. Kalau tadi saya sudah katakan, awalnya mereka main halus. Ya, berusaha meyakinkan bahwa mereka adalah Allah. Antikris meyakinkan dia adalah Mesias. Ya, seperti Yesus anak Allah, dia mau tampilkan seperti itu. Dan dari demonstrasi kuasanya ditambah dengan nabi palsu menurunkan api dari langit. Banyak kali saya katakan, kalau orang Kristen hari ini bermain di daerah abu-abu, ya, itu sangat risiko bertinggi pada waktu sini. Kenapa? Dia akan mudah percaya akan dusta. Kalau dia tidak benar-benar mengasihi kebenaran, ya, dia mudah untuk dialihkan, ya, mudah, karena akarnya tidak kuat, ya, akar kebenarannya tidak kuat. Jadi di 3,5 tahun ini mereka lah yang akan banyak murtad. Ya. Matius 24 bilang pada hari-hari terakhir, ya, banyak yang murtad. Tetapi saya selalu memberi perbandingan dengan yang positif, kan? Ada balance. Yang diselamatkan, yang justru percaya, bertobat pada saat itu, lebih banyak dari yang murtad. Ya. Bahkan dikatakan di Wahyu 7, tak terhitung banyaknya. Tak terhitung banyaknya. Itu kabar baik. Tapi kabar buruknya ini. Banyak juga yang percaya, menyembah. Ini dikatakan kan tadi, bahwa seluruh bumi. Semua orang yang diam di atas bumi yang tidak punya nama itu menyembah. Waktu nabi palsu datang, wah, dia menyesatkan mereka yang diam di bumi, kata ayat 14. Dengan tanda-tanda, ya. Dia demonstrasikan, ya. Dan dia menyuruh semua yang diam di bumi supaya menghormati. Bahkan sempat membuat patung daripada binatang itu. Patung antikris. Kita kalau dibilang patung, kita pasti langsung ingat. Kalau tadi di binatang yang keluar dari dalam laut disebut binatang, kita ingat Daniel pasal 7, waktu dia melihat binatang-binatang itu. Itu muncul lagi di waktu Wahyu 13. Ya, binatang keluar dalam laut, kan kita lihat di situ kan, bahwa penampilannya Alkitab katakan di ayat yang kedua dari 13 itu serupa macan tutul. Jadi tubuhnya model macan tutul. Tetapi apa? Mulutnya mulut singa. Kakinya kaki beruang. Itu binatang yang saya share di itu. Gambaran yang diberikan Alkitab. Wajah, tapi mulutnya mulut singa. Kaki beruang. Sama dengan penglihatan Daniel di Daniel pasal 7. Sama persis. Jadi kejamnya, ini binatang-binatang buas kan? Gambaran binatang macan tutul, beruang, singa. Bahkan yang keempat itu lebih mengerikan katanya.
Jadi lebih kejam, lebih hebat. Nah, kekejamannya muncul di ayat yang baru dibaca tadi. Siapa yang tidak menyembah patung? Dan saudara akan ingat juga kitab Daniel dengan kisah patung Nebukadnezar. Ya, di mana semua disuruh menyembah. Kalau tidak menyembah akan dibunuh. Ya. Di situ 3 pahlawan iman, Sadrak, Mesak, dan Abednego, menyatakan tentang Allah yang benar. Mereka tidak mau menyembah. Pasti juga Daniel. Ya. Itu patung. Tapi semua di seluruh kerajaan Babel menyembah. Ya. Keadaan ini akan terjadi. Karena yang menjadi target yang paling utama adalah bidang rohani. Yang berhubungan dengan agama kalau dibilang. Tapi lebih condong ke rohaninya, spiritualnya. Kan sistem antikris itu akan menguasai 3 bidang. Sebentar kita akan ke depan, kita akan lihat Wahyu 17 dan 18. Itu udah hubungan, korelasi yang satu paket. Ya, bidang spiritual, bidang rohani, bidang agama itu. Kemudian politik dan ekonomi. Ada 3. Sudah tahu, selain angka 7, kitab Wahyu itu juga punya angka yang cukup menonjol, yaitu angka 3. Ya. Di situ tentu kita tahu kalau bilang angka 3 itu angka kealahan. Ya, Tritunggal, Trinitas Allah. Nah, setan pun lakukan buat itu. Sepertiga. Tuh, ada 3 selalu. Kalau sudah lihat bagaimana hukuman, selalu ada dikatakan sepertiga bumi, sepertiga laut, sepertiga. Jadi ada angka 3 yang kita akan lihat ke depan nanti. Apa makna-maknanya. Dan itu benar-benar. Ya. Sepertiga yang disiksa. Jadi benar-benar sepertiga yang diselamatkan. Ada. Ya, angka itu. Dan itu punya makna. Dan itu makna itu selalu ada hubungan dengan fakta. Peristiwa yang terjadi. Jadi bukan sekedar kiasan, bukan. Nah, di sini kita lihat tadi kan, karena saya belum menyinggung, di binatang yang keluar dalam laut tampil binatang ya yang kejam. Itu sejarah mencatat kerajaan-kerajaan waktu ada Babel, lambang singa, ada beruang, ada macan tutul, ya, ada Media Persia, ada Yunani. Itu ada kekejaman-kekejamannya. Ya, kecepatannya. Tetapi yang keempat lebih kejam lagi. Itu gambaran antikris. Sedangkan binatang yang keluar dalam bumi, dia mendirikan patung. Kita ingat juga roh yang sama. Ya. Yang mau menyembah bukan Allah yang benar. Jadi mereka itu tidak nabi palsu menggenapi apa yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel, ya. Kalau ada seorang nabi, ya, di Ulangan 13, ya. Kalau saudara boleh baca Ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Dia katakan, kalau ada seorang nabi yang mengadakan tanda-tanda mujizat, tetapi dia tidak memberi hormat atau dia arahkan kepada Allah-Allah lain selain Allah Israel, maka dia harus mati karena dia nabi palsu. Itu. Nah, itu di Ulangan di semasa bangsa Israel. Nah, puncaknya ada di sini. Di Wahyu 13 ini. Binatang yang keluar dalam bumi yaitu nabi palsu ini. Dengan berbagai manipulasi, tipu daya. Dan mereka cukup berhasil untuk apa? Membinasakan orang-orang yang kelompok yang dibiarkan Tuhan. Karena lewat pilihan bebas mereka, free will mereka, mereka selalu arahkan bukan mengasihi kebenaran, tetapi menjauh dari kebenaran, menentang kebenaran. Disinilah kita lihat perbedaannya. Ya, semakin garis pemisahan itu
jelas dan tampak. Tampak sekali. Hari-hari ini kita lihat. Ya. Kalau sekarang baru kelihatannya kita tidak bisa lihat dia munafik. Ya. Di dalam kekristenan banyak yang pura-pura. Kalau kitab Daniel katakan banyak orang yang menggabungkan diri dengan pura-pura. Itu Daniel bilang. Dan banyak yang akan jatuh. Banyak yang akan murtad. Ya. Tetapi lebih banyak juga, saya katakan, yang sadar dan dia bertobat sungguh-sungguh. Ya, karena dia berani membayar harga dengan nyawa, dengan darah mereka. Tapi daripada binasa untuk selamanya. Lebih mengerikan. Kalau itu hanya waktu singkat. Dan saya katakan pasti Tuhan akan menguatkan juga mereka. Bukan membiarkan. Karena Tuhan akan memurnikan mereka. Bukan menghakimi mereka. Nah, di sini benar-benar kita bersyukur kalau kita merupakan pengikut Kristus, anak-anak Allah yang pasti menjadi milik Tuhan dan Tuhan akan bela. Tetaplah di jalur ini. Ya, tetaplah di jalur ini. Kalau kita lihat tadi, bagaimana 3 bagian ini, ya, Wahyu 13, ada 2 bagian, ada 2 binatang yang muncul, dan 2 Tesalonika 2 merinci dengan bahasa yang tanpa simbol-simbol. Ya, benar-benar kita lihat. Dan nasib akhirnya kita tahu. Ya, 2 binatang ini punya nasib akhir. Ya. Di Wahyu 19 dan Wahyu 20 itu jelas sekali. Ya, walaupun ayat 10 ya dari Wahyu 20 saya baca. Ya, ini clear endingnya supaya kita tahu Tuhan menunjukkan hebat, Tuhan menunjukkan endingnya. Ya, di situ ditulis iblis dihukum, tapi khusus bagi mereka, ya, bagi mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi jelas ya bahwa yang menghuni neraka lebih dulu, ya paling pertama menghuni neraka, Gehenna itu binatang dan nabi palsu dan antikris. Di Wahyu 19 ya, 1 lembar ke depan, saudara lihat kan di situ bahwa ayat 20. 19 ayat 20. Ya. 19 ayat 20 bilang begini. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu. Ya, itu yang dari dalam laut dan dari dalam bumi. Yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu. Dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Jadi di sini kekalahan total. Ya, judul di atas saja ditaruh binatang serta nabinya dikalahkan. Ini nasib akhir, ya. Dari demonstrasi Wahyu 13. Ya. Akhirnya endingnya sudah kelihatan siapa yang menang, siapa yang kalah. Ya. Dan akhirnya tadi dikatakan kan di 20 ayat 10, Tritunggal palsu ini tiga-tiganya berakhir di Gehenna, neraka jahanam. Oh, sedangkan orang percaya, pengikut anak domba yang berperang dengan pedang di mulut, ya, itu mencapai kemenangan. Ya. Menang akhir. Jadi ini pertarungan akhir dan ini kemenangan terakhir. Ya, kemenangan terakhir dari orang-orang percaya dan Kristus anak domba sebagai panglima perang, sebagai raja di atas segala raja. Ya, kita sangat ingat apa yang dikatakan Nabi Maleaki. Pada hari terakhir, pada masa terakhir, pada momen terakhir, kamu akan lihat perbedaan antara orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang tidak beribadah. Di masa 3,5 tahun, perbedaan itu sangat nyata dan menjadi perbedaan paling akhir. Ya, puji Tuhan,
saya selesaikan bagian ini ya dari Wahyu 13 dan apa yang melengkapi ya saya sudah sampaikan sebagai bagian ini sebelum kita masuk dalam tanya jawab ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Jadi kita akhiri bagian ini. Ya. Kita akhiri bagian ini. Tuhan memberkati. Sekarang kita masuk dalam tanya jawab.